2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat. Video kali ini kita akan coba mengupas tentang bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran atau TP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini ada pengenalan baru kan? Istilah-istilah baru gitu ya dalam administrasi pembelajaran. Mungkin kenal ya yang namanya CP, TP, dan ATP. Apa sih bedanya? Yuk kita simak ulasan berikut ini. Nah, untuk CP yaitu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Nah, fase itu ada dari fase A sampai fase F. Nah, untuk pembagian fasenya, yakni fase A itu kelas 1 sampai 2 SD, fase B kelas 3 sampai kelas 4 SD, fase C kelas 5 dan 6, fase D kelas 7 sampai kelas 9 SMP, fase E kelas 10 SMA, dan fase F kelas 11 sampai kelas 12 SMA. TP yaitu suatu kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Di dalam TP ada dua, yaitu kompetensi dan konten. Kompetensi itu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa, sedangkan konten itu adalah materi yang dipelajari oleh siswa. Untuk ATP atau alur tujuan pembelajaran dalam K13 itu silabus. Jadi fungsinya itu ATP sama dengan silabus, yaitu untuk perencanaan, pengaturan pembelajaran, dan asesmen. Untuk selanjutnya, bagaimana kita merumuskan TP dan ATP. Untuk itu, mari kita kenal ada 7 prinsip dalam penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Apa aja? Pertama, sederhana dan informatif. Kemudian, esensial dan kontekstual. Yang ketiga, berkesinambungan. Yang keempat, pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Yang kelima, merdeka belajar. Yang keenam, operasional dan aplikatif. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, adaptif dan fleksibel. Langkah pertama itu kalian harus tahu dulu untuk SK BSKAP nomor 033-H-KR-2022. Untuk apa? Untuk melihat CP-nya, elemennya ya di situ. Oke. Tahapan pertama setelah kamu buka itu SKB SKAP nomor 033, baru kemudian kamu cari mata pelajarannya gitu ya. Untuk biologi sendiri kalau tidak silap 206 kalau saya ya. Nanti saya akan sematkan di bawah untuk halaman-halamannya. Baik ya, jadi pertama kita lihat CP-nya. Nah, langkah kedua setelah kalian menemukan CP-nya, kemudian kita perhatikan ada elemen gitu ya. Nah, untuk biologi sendiri ada 2 elemen. Diperhatikan elemennya, yaitu ada elemen, kalau biologi ada elemen pemahaman konsep dan elemen keterampilan proses. Nah, baru langkah ketiga, uraikan kompetensi dan kontennya yang ada di capaian pembelajaran tadi. Nah, saya sudah mewarnai ya, ada bagian konten dan bagian kompetensi. Ingat kalau bagian kompetensi itu bagian yang siswa harus mempunyai keahlian itu, kompetensi itu. Sedangkan kalau konten lebih ke materi. Di sini saya sudah mewarnai, ada yang warna biru, ada yang warna kuning. Nah, kalau yang warna biru ini itu termasuknya apa ya? Termasuknya adalah kemampuannya atau kompetensinya. Sedangkan yang warna kuning itu adalah kontennya ya. Ini untuk biologi, boleh diperhatikan. Nah, agar lebih mudah lagi dari konten tersebut boleh kita
susun dari kemampuan dasar sampai yang kemampuan lebih tinggi. Mungkin kalau dalam taksonomi Bloom dari C1 sampai C6-nya ya kemampuan kognitifnya. Jadi boleh disusun. Nah, kemudian setelah itu baru dikawinkan dengan kemampuan yang akan dicapai oleh siswa. Nah, itu nanti menjadi tujuan pembelajaran. Langkah terakhir dalam menentukan ATP, saya kira ini ya tadi ya sudah saya sebutkan bahwa ATP itu sama dengan silabus. Jadi boleh nanti disusun ya seperti yang tertera di dalam layar saya. Ini contohnya yaitu ada capaian pembelajaran, ada ruang lingkup, ada kode, ada tujuan pembelajaran gitu ya. Ada profil pelajar Pancasila dan terakhir alokasi waktu. Nah, untuk contoh filenya nanti coba saya sematkan di link bawah ya. Nah, ini merupakan umpan balik yang saya sematkan terhadap perumusan TP dan ATP. Jadi yang pertama itu, apakah TP dan ATP itu sudah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran murid? Kemudian jelaskan alasannya gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah strategi bisa diterapkan? Jelaskan alasannya. Jadi itu merupakan umpan balik dalam merumuskan TP dan juga ATP. Mungkin untuk kesempatan kita kali ini saya cukupkan sekian dan bisa kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.